Page 15 Epilogue. Setelah 6 tahun, akhir kisah Bumi dan Ayla. Penyesalan. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata penyesalan? Banyak orang bilang penyesalan selalu datang belakangan. Mungkin kalimat pasaran ini memang benar. Penyesalan memang selalu datang di akhir untuk memberikan hukuman kepada manusia-manusia yang ingkar. Namun ada sebuah cara agar manusia tidak hidup dalam penyesalan, yaitu mengakui dan menerima. Kamu harus berani menerima kenyataan bahwa kamu bukan manusia yang cukup baik, dan kamu tidak boleh menolak fakta bahwa kamu adalah seorang manusia yang tidak cukup baik. Cukup akui dan terima bahwa kamu sudah melakukan sebuah kesalahan yang membuatmu menyesal, maka kamu akan terbebas dari yang namanya penyesalan. Jika tidak, kamu akan jadi manusia yang hancur semestanya karena hidup dalam penyesalan. Taman kota, tempat dengan banyak pepohonan di tengah-tengah kota itu memang selalu jadi tujuan utama bagi keluarga yang sekedar ingin jalan-jalan santai. Pohon beringin besar yang akan jadi pusat perhatian tidak pernah ketinggalan, seolah taman kota tidak akan lengkap tanpa sebuah pohon beringin. Dan jangan lupakan puluhan burung gereja yang bertebangan ke sana kemari dan tanpa bepat mengeluarkan kotorannya di atas kepala orang-orang yang sedang sial. Au! Seorang siswa laki-laki sekolah menengah refleks memegang kepalanya dan mendapati benda bertekstur empuk nan hangat di puncak surainya. Dih, tai burung. Tanpa rasa belas kasih, si kawan yang ada di sampingnya menertawakannya, menunjuk kepala si bocah sial sambil tertawa, sehingga menarik perhatian pengunjung lain. Pengunjung lain pun bereaksi sama, menoleh sebentar kemudian meninggalkannya dengan tawa di bibir mereka. Bantuin dong bersihin, mana anget lagi bau. Olga, plok. Tai burung yang hangat itu berpindah dari kepala si bocah sial ke sepatu kawannya. Ya, walaupun tangan kanan si bocah harus menggenggam tai kotoran itu dulu, tapi tak apa. Yang penting si kawan ikut merasakan sensasi hangat tai burung yang baru keluar. Elah resek banget, kurang ajar, sini loh. Dan berakhirlah mereka berlarian saling bertukar hangatnya tai burung. Sungguh pertemanan yang indah. Sedangkan di sudut berbeda ada Ayla yang juga tertawa menyaksikan kehebohan dua remaja itu terkait tai burung. Di samping Ayla ada sebuah rantang besar berisi makanan. Sudah 6 tahun berlalu dan buah hatinya sangat suka menggelar tikar untuk makan di bawah pohon beringin taman kota, seperti sedang piknik katanya. Kepala Ayla menoleh ke sana kemari mencari sosok mungil buah hatinya. Bocah laki-laki 6 tahun itu sangat aktif, tak pernah mau duduk diam di satu tempat. Apalagi di taman begini, putranya akan berlarian tak jelas menyambangi seluruh sudut taman. Akbar, jangan jauh-jauh ya, teriak Ayla saat sosok mungil putranya berhasil ia temukan di antara tubuh besar pengunjung lain. Oke bunda, tangan kecilnya melambari ke arah Ayla. Senyumnya belum luntur sedetik pun sedari tadi malam saat Ayla bilang kalau ia harus cepat tidur agar bisa piknik ke taman kota. Sekecil Akbar berlarian dengan riang di antara pepohonan taman, bagai tak kenal lelah. Kakinya terus menghentak hijaunya rerumputan. Sekali matanya berbinar takjub saat seorang pedagang kaki lima memamerkan barang dagangan mereka. Meniup balon, gelumbung, menerbangkan layang-layang. Segala upaya mereka lakukan demi menarik perhatian si pelanggan. Satu gelumbung bening hinggap di sepatu kanan Akbar. Hatinya seakan meletup-letup saat benda bulat itu bergoyang-goyang di bawah sana. Wah, balon, tubuh kecilnya membungkuk, kemudian tangan pendeknya menjulur berusaha menggapai sepatunya. Akbar mengeluarkan jari telunjuknya untuk menyentuh gelembung itu perlahan. Dirinya malu mengakui ini, tapi sungguh hatinya berdebar bahagia hanya karena gelembung bening kecil yang hinggap di sepatunya. Telunjuk Akbar makin dekat dan pluk, ya! Gelembung itu pecah, menguar bersama udara dan lenyap meninggalkan Akbar. Kemudian kepalanya bergerak cepat ke kanan kiri mencari gelembung lainnya. Namun nihil, tak ada satupun benda bening bertebaran di udara. Tak kehabisan akal, ia datangi si penjual yang sedang duduk di depan dagangannya menunggu pelanggan. Dengan percaya diri Akbar minta si penjual meniup lagi gelembungnya karena bundanya bilang mata Akbar itu besar dan bagus saat ia minta sesuatu dan mengerjapkan matanya. Maka tak seorang pun yang bisa menolak permintaan Akbar. Pak, tiup lagi ya, pinta Akbar pada si penjual. Lelaki dengan topi bundar di kepala itu mendekati Akbar dan memutar tutup botol gelembungnya. Adik mau beli? Akbar menggeleng lucu.
Boten Pak, saya mau main sama salah satu gelembung saja. Tolong tiup lagi ya Pak, 1 kali saja. Oke, ini saatnya. Akbar menatap si penjual dengan tatapan memohon. Matanya membesar, kedua netranya membulat lucu, mulai mengeluarkan kilatan-kilatan yang bersinar. Kalau saja ini komik, mungkin akan ada efek sparkling di sekitar mata Akbar. Boleh ya Pak? Oke. Yes, Akbar bersorak dalam hati. Ternyata perkataan bundanya memang benar. Si penjual memutar tutup botol itu perlahan. Di wajahnya terpasang senyum teduh sembari mengagumi sosok lucu di depannya. Shoo, sekali tiupan puluhan balon gelembung bertebangan di depan Akbar. Bibinya otomatis melengkung ke atas membentuk sebuah senyuman yang sangat manis. Saat gelembung itu tertiup angin dan mulai menjauh, Akbar panik. Ia tak mau ditinggalkan lagi oleh gelembung-gelembung itu, maka Akbar mengejar mereka. Pak, saya mau kerja mereka dulu, matur suwun ya Pak. Akbar melambai pada si penjual, kemudian dengan cepat berlari mengejar gelembung, meninggalkan si penjual dengan senyum kagum. Masya Allah, sopan sekali adiknya. Ia terus melihat ke arah Akbar yang tertawarannya saat puluhan gelembung itu mengerubungi tubuhnya, atau lebih tepatnya Akbar yang meletakkan tubuh mungilnya di antara gelembung-gelembung. Semakin kencang angin berembus, semakin banyak gelembung yang meletus, menyisakan beberapa biji saja di sekitar Akbar. Tak ingin kehilangan lebih banyak lagi, Akbar makin gencar mengejar sisa-sisa gelembungnya. Berlarian dengan kencang melewati orang-orang, pandangannya hanya fokus ke atas. Pada gelembung yang mulai terbang menjauh, Akbar berlari tanpa memodalkan sekitarnya hingga akhirnya bruk, tubuh kecilnya menabrak seseorang. Au! Akbar mengusap kepalanya yang menusuk pinggang seorang laki-laki di depannya. Matanya memicing dan kepalanya mendongak mencoba mengidentifikasi pinggang siapa yang baru saja ia tubruk. Ia dapati seorang laki-laki akhir 30 tahun memandangnya dengan sedikit menunduk. Rambut depannya sudah memutih menandakan bahwa ia tak muda lagi. Kerutan sama di dahinya dan sekitar matanya juga cukup kentara. Dan yang membuat Akbar tidak memalingkan pandangnya adalah raut muka laki-laki ini bagai tak asing baginya. Tapi Akbar yakin 100% belum pernah ketemu dengan orang ini. Kamu nggak apa-apa, kepala aku sakit Om, makanya jangan lari-lari. Mendengar dirinya ditegur tidak membuat Akbar takut ataupun ciut. Akbar melihat ke sekeliling dan memang ada banyak anak sosialnya berlarian dengan gembira tanpa perlu memperhatikan keadaan sekitarnya. Merasa tak adil, Akbar pun membantah. Tapi ini kan di taman Om, semuanya boleh lari-lari. Si lelaki ganti memicing ke arah Akbar. Melihat sosok kecil Akbar yang berani yang membalas perkataannya membuat si lelaki tersenyum simpul. Ia bercermin pada sosok kecil Akbar. Anak kecil ini mirip dengan dirinya di masa lalu yang tak kenal takut dan selalu membantah apapun yang tidak sesuai dengan jalan pikirannya. Dan kalau dilihat lebih dekat lagi, mata Akbar yang bulat dan bersorot terang juga mirip dengan miliknya. Walau kini kedua mata itu sudah meredup dihiasi kerutan di setiap sisinya. Semuanya itu siapa? Itu semua anak kecil lari-lari, tapi mereka nggak nabrak kayak kamu. Mata bulat Akbar kan membulat, tak menyangka ucapannya dibantah dengan begitu enteng oleh si lelaki. Kenapa Om berdiri di sini? Waktu lihat saya lari ke sini kan Om bisa menghindar. Kenapa tidak menghindar? Si lelaki merasa tertarik dengan pembicara ini. Jarang-jarang ada anak kecil yang bersedia berdebat dengannya. Tampang khususnya karena tertubruk pekerjaan membuat anak kecil takut untuk sekedar bicara padanya. Tapi Akbar tidak, malah dari sedikit tak tahu malu Akbar menjawab semua kalimatnya. Si lelaki berjongkok menyamakan tingginya dengan Akbar. Dan sesuatu yang aneh bagai mengetuk dadanya keras-keras saat matanya bertemu dengan mata bening Akbar. Bagai terhipnotis, ia melupakan semua kalimat yang ingin ia sampaikan pada anak kecil ini. Kenapa Om? Oh nggak apa-apa. Memangnya kamu tidak mau minta maaf sama saya begitu? Om dulu yang minta maaf sama Akbar. Oh nama kamu Akbar. Mana orang tua kamu? Ayo kita ngobrol, ceritakan kejadiannya. Pasti orang tua Akbar juga setuju kalau Akbar yang salah. Bocah 6 tahun itu gelagapan. Sebenarnya ia tahu kalau dirinya yang salah, tapi alih-alih minta maaf, Akbar tidak ingin harga dirinya jatuh hanya karena minta maaf dulu. Anak kecil memang sedikit keras kepala. Akbar cengelingkukan mencari siapapun yang bisa menolongnya, tapi tidak ada siapapun yang bisa ia mintain tolong saat ini.
Maka satunya yang menolong adik jelas-jelas, "Au, au!" Akbar memegangi ujung kepalanya yang tadi menubruk si laki berteriak heboh seakan-akan sangat menyakitkan. Padahal kejadian tubruk-menubruk itu sudah berlalu beberapa menit. "Loh, kamu ngapain? Au, sakit, au!" teriak Akbar hebat dan membuat seorang pemuda mendatangi mereka. Akbar mengintip dari celah jemarinya saat mendapati suara yang begitu familiar baginya. "Omin!" Kedua tangannya terentang minta digendong, dan seperti sudah terbiasa Winarwan mengangkat tubuh mungil Akbar dan menggendongnya di depan. Akbar menempel di tubuh tinggi 180 cm Winarwan, mirip seperti koala. Bahkan kedua kakinya memeluk pinggang Winarwan erat-erat. "Aduh mas, maaf ya." Si lelaki bangkit dan berdialog dengan Winarwan. "Ya nggak apa-apa mas, ini anak memang lagi aktif-aktifnya mas, bundanya sampai pusing." Tangan mungil Akbar memukul punggung Min pelan sebagai isyarat protes. Sudah didakwa membuat bundanya pusing. "Shh, shh, Omin, ayo pergi." Akbar berbisik di telinga kiri Winarwan, tapi tak cukup lirik untuk bisa disebut bisikan karena si lelaki juga mendengarnya. Membuat senyum lagi-lagi muncul di tengah hari melelahkan si lelaki. "Maaf ya mas, sekali lagi kami pamit dulu, permisi." Winarwan membungkuk untuk pamit dan mencolek tubuh Akbar agar bocah kecil itu juga berpamitan. Namun si kecil justru menggeleng heboh, menusukkan wajahnya pada ceruk leher Winarwan, membuat si pemuda merasa geli. Oke, yaudah pergi, permisi ya mas." Keduanya meninggalkan si lelaki, membuat rasa kosong kembali menyelimuti si lelaki. Bicara dengan Akbar walau hanya sebentar sungguh memperbaiki suasana hatinya. Andai saja ia berhasil dengan pernikahannya, pasti kini ia sudah dikaruniai anak suci Akbar. Belum habis ia menyaksikan kepergiannya, dering ponselnya kembali menarik dirinya ke dalam kenyataan bahwa ada seorang istri yang dari tadi menelponnya. Si lelaki jengah bicara pada istrinya hingga memilih pergi ke taman sendirian di hari Minggu tanpa keluarga. Kring, suara ponsel yang sangat mengganggunya akhir-akhir ini membuatnya merasa mual hanya dengan mendengarnya saja. Jika diangkat, ia tak akan berhenti berdebat. Jika tidak diangkat, ponselnya akan terus berdering. Maka ia putuskan mengangkat sekali sebelum menonaktifkan ponselnya dan mencari ketenangan. "Hei Bumi!" Panggilan dari nomor yang dinamai istriku itu sama sekali tidak mencerminkan suara seorang istri. Alih-alih suara lembut seorang wanita, justru tirakan keras-keras yang lelaki itu dapat. Istrinya seakan lupa bagaimana sopan santun dan budaya seorang istri kepada suami. "Apa? Kemana aja kamu, ah? Bisa pelan-pelan aja nggak ngomongnya? Aku nggak peduli kamu di mana." Ada apa? Ada apa? Dari kemarin kamu tuh belum balik ke rumah, Bumi. Coba kalau kamu punya istri balik sekarang juga, atau nggak usah balik sekalian. Wanita itu makin kalah berteriak-teriak di seberang panggilan, membuat Bumi menjauhkan ponsel dari telinganya. Bumi merasa malu dengan dirinya saat ini. Ia merasa malu ditelepon dan dimarahin istri seperti ini. Ia merasa malu karena istrinya bicara sekasar itu padanya. Bumi sebagai keluarga seakan tak dihargai oleh istrinya. "Iya nanti. Kamu itu kemana? Hei, kabur ya?" "Iya, mau cari istri kamu yang dulu." "Ya sudah, cari sana lagi. Dia, siapa namanya, Laila. Sana pergi. Yang jauh cari dia, kamu pasti sekarang lagi ada di Jombang kan?" "Aku Bumi." Jogja dan Jombang memang tidak dekat. Bumi juga tidak tahu apa yang menuntunnya pulang kembali ke kota Jombang, kota di mana Aila berada. Ya, Laila mantan istrinya yang ia sia-siakan sekitar 7 tahun yang lalu. Mungkin segala rasa penyesalanlah yang menuntut Bumi hingga sampai ke Jombang. Namun rasa penyesalan juga yang membuatnya tak punya nyali untuk menemui Aila. Walau masih ia hafal di luar kepala di mana tempat tinggal wanita itu. "Iya, aku di Jombang." "Udah gila ya kamu. Balik Bumi, balik sekarang. Kalau enggak aku minta kita cerai sekarang juga." Bumi tertawa di atas permintaan cerai istrinya. Permintaan cerai yang terdengar sangat mudah dan tak dipikirkan lebih dahulu. Persis seperti dirinya dulu, persis seperti yang ia lakukan 7 tahun pada Aila mantan istrinya. Gila kamu Bumi. "Iya, aku sudah gila. Sudah lama aku gila. Aku memang gila." Rasanya kepala Bumi mau meledak. Entah sejak kapan istrinya bersikap seenaknya pada Bumi. Menceraikan Aila dan menikahi wanita ini adalah langkah paling salah yang pernah Bumi pilih.
menyesal sekarang pun sudah tak ada gunanya. Hidupnya sudah hancur cedubruk dengan rasa bersalah, belum lagi rasa malu yang harus ia tanggung. Rasa bersalah dan rasa malu yang membuatnya tak punya nyali untuk sekedar minta maaf, untuk sekedar menanyakan kabar Ayla, seperti yang pernah diminta oleh Bu Ifah, mantan ibu mertuanya. "Hah?" Bumi berteriak keras-keras hingga menarik perhatian pengunjung taman lainnya, menyatukan ponselnya begitu saja dan mengabaikan suara wanita yang sama berteriak-teriak di sebelah sana. Kedua netra Bumi kembali menemukan Akbar. Melihat bocah kecil itu membuat cairan bening di mata Bumi mengalir. Ia tak tahu ada apa yang salah dengan dirinya. Ia hanya suka dan ingin berdialog lebih lama lagi dengan Akbar. Tetapi laki-laki muda itu datang dan membawa Akbar pergi. Akbar sempat menoleh ke arahnya saat ia berteriak frustasi, sebelum akhirnya turun dari gendongan Winarwan dan beralih ke pelukan seorang wanita. "Bunda!" teriak Akbar dengan riang dan memeluk wanita cantik di depannya. Ia hadiahi wanita itu dengan kecupan singkat di pipi dan dibalas cupitan kecil di pipi Akbar. "Ah, Bunda!" Semakin lebar Akbar senyum, semakin nyeri hati Bumi. Wanita yang tengah mencubiti bibir Akbar ada Ayla, wanita yang pernah sangat menyayanginya dengan begitu tulus, namun ia lepaskan dengan begitu bodoh. Hari Minggu siang itu, Taman Kota Jombang menjadi saksi bisu berkumpulnya sebuah keluarga kecil. Namun sayangnya ada rasa keraguan yang besar dalam hati Bumi, apalagi saat pemuda mengendor Akbar tadi ikut tertawa bersama mereka. Hati Bumi hancur, sangat hancur. Dengan tidak tahu dirinya, Bumi berkhayal kalau dialah laki-laki yang ada di sana di samping Ayla bercanda bersama Akbar. Lutut Bumi rasanya sangat lemas. Ia bahkan bersimpuh di tanah karena tak kuat menahan rasa bersalah dan sakit hatinya. Segala penyesalan muncul di kepalanya dan memukulnya keras-keras. "Kamu memang gila, bodoh kamu," rutuknya kepada dirinya sendiri. Sesekali tangannya mengepal dan memukul kepalanya. Ia bahkan sudah tak peduli bagaimana pengunjung lain melemparinya dengan tatapan aneh. "Gila, bodoh, Bumi, kamu bodoh." Seorang laki-laki memang jarang mengeluarkan air matanya. Banyak orang bilang saat seorang laki-laki menangis itu berarti ia sedang jujur. Seorang lelaki menangis karena hatinya sedang sakit, dan Bumi tengah merasakan sekarang. Perih di hatinya tak dapat ia sembunyikan. Ia begitu kacau, ia berantakan, dan ia baru sadar kalau semestanya memang sudah kacau sejak ia menceraikan Ayla. Namun penyesalannya akan selamanya menjadi penyesalan, kecuali kalau Bumi mampu meminta maaf dan membiarkan penyesalannya menjadi sebuah yang ia ikhlaskan. Namun sayangnya penyesalan Bumi begitu besar sampai-sampai menutup nyalinya untuk minta maaf. Maka biarkanlah Bumi bergelut dengan penyesalannya selama sisa hidupnya. Ia akan jadi lelaki yang hancur semestanya dan hidup dalam penyesalan. Biarkan saja, itu sudah sepantas-pantasnya hukuman yang harus Bumi terima.